Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'mal lid dunya ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Amma ba'du. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dirindungi, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa menikmati apa yang ada dalam sekeliling alam lingkungan kita. Dan itu tidak bisa lepas dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumul kiamah nanti kita diberikan syafaatnya. Baik sahabat-sahabat semuanya, saya akan berbicara tentang 17 Agustus. Karena kemarin sudah kita lewati 17 Agustus dengan upacara online maupun upacara langsung. Itu merupakan salah satu biar kita mengingatkan kembali tentang spirit kebangsaan, spirit kemerdekaan, negara yang berdaulat, yang berkuasa, merdeka dari penjajahan Belanda, dari cengkraman Belanda, Jepang, dan sebagainya, sehingga kita bisa menikmati alam Indonesia Raya yang merdeka ini. Tentunya di kemerdekaan ini mari kita isi dengan sesuatu yang hasanah atau sesuatu yang thayyib, baik di dalam membangun kerangka politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Semuanya harus menjadi sebuah rangkaian yang harus menguatkan, bukan kita diperbudaki atau dijajah kembali secara modern, baik secara politik, ekonomi, dan sebagainya. Sudah saatnya bangsa kita atau rakyat Indonesia merdeka dan bergerak dengan semangat sesuai dengan spirit 45, di mana tahun 45 rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke rela mengorbankan jiwa dan raga, bahkan hanya kolor pun siap berperang melawan Belanda. Ini yang harus menjadi sebuah pegangan tentunya. Kalau kita nggak punya pegangan itu, maka kita bisa-bisa apa-apa menjadi pelayan, bahkan tidak menjadi
merdeka di negerinya sendiri, atau kita menjadi tidak berdaulat. Nah, inilah momentum Agustus kemarin, 17 Agustus, di mana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta itu dijadikan sebagai rujukan bangsa Indonesia. Dan tentunya Indonesia juga masyarakat harus bergerak baik secara struktural maupun kultural dengan tetap semangat dalam membangun politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama, tentunya dengan kerukunan, kemandirian, kedamaian, dan sebagainya. Apalagi dalam satu hadis Nabi dikatakan, i'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Artinya, bekerjalah kalian seolah-olah hidup selamanya. Artinya itu menunjukkan bahwa kita harus tetap semangat, bekerja, bergerak, dan sebagainya. Itu seolah-olah kita itu hidup selamanya. Kemudian ada tulisannya wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah besok pagi mati. Seolah-olah besok pagi kita akan meninggal. Jadi ada keseimbangan antara dunia dan juga akhirat. Dunia kita tetap semangat dalam bekerja, dalam bersosial, dalam berekonomi, politik, budaya, dan agama, dan sebagainya. Tetapi dalam konteks Islam bahwa kita juga tidak boleh melupakan akhirat. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi seolah-olah kita itu mati besok pagi. Maka dengan bersolat, dengan sholat, sembahyang, akhirat juga diutamakan. Jadi dunia juga iya, akhirat juga iya. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Baik sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan dalam perenungan 17 Agustus 45 ini, atau sekarang 17 Agustus 2021, yang perlu kita syukuri bersama, Indonesia sudah merdeka. Kita berhak membangun negaranya sendiri, negara yang berdaulat, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Maka sudah saatnya Indonesia ke depan harus menatap ke depan. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun Indonesia harus menatap ke depan. Indonesia mau seperti apa? Anak-anak cucu kita itu seperti apa? Lingkungan alam kita seperti apa? Bagaimana mengantisipasi banjir dan sebagainya? Ini yang perlu menjadi PR besar bagi kita, agar anak-anak cucu kita benar-benar merasakan kemakmuran, kejayaan, kedamaian, dan juga subur, adil, dan sebagainya. Kita juga mau merefleksikan kembali ketika tahun 45, di mana para pejuang-pejuang kita, baik yang pejuang dalam negara Republik Indonesia, orang-orang muslimin maupun non-muslimin bersatu padu, seperti yang
diproklamirkan oleh Bung Karno-Hatta dan juga resolusi jihad dari Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Resolusi jihad secara individu, personal, rakyat Indonesia berhak mempertahankan negara kita. Fardu ain, siap berjibaku, siap berperang untuk Indonesia yang kita cintai. Baik itu sahabat-sahabat semuanya, tentang refleksi 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan juga menatap ke depan Indonesia yang bahagia, Indonesia yang benar-benar merdeka, jaya, subur, dan makmur. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.